Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Somat, Kak Ihan, lagi ngapain siang-siang malah takbiran? Lagi latihan, Kak. Sini, Kak Ihan ajak ngobrol kamu ya. Ngobrol apa, Kak? Iya, tentang Idul Adha. Iya sih, Kak. Kenapa ya, Kak? Kenapa apanya? Kenapa kita harus melaksanakan menyembelih hewan kurban, Kak? Oh ya, tentu ada sejarahnya. Ada sejarahnya? Iya. Udah pernah dengar belum sejarahnya? Belum, Kak. Aku belum pernah dengar. Oh iya. Sekalian juga kalian mau cerita tentang hewan kurban? Ada, Kak, ceritanya? Ada. Benar, Kak? Benar. Teman-teman mau dengar cerita Kak Ihan tentang hewan kurban? Aku mau, Kak. Iya mau. Ayo, teman-teman juga mau dengar. Ayo, kita cerita ya. Suatu hari teman-teman, di sebuah kandang ada kumpulan hewan kurban yang saat itu tengah asyik menyantap rumput. Ada sapi, Kak. Oh ya, sapi. Masa kucing? Oh, bukan kucing. Bukan sapi. Oke. Ada itu lagi, Somat. Apa, Kak? Anjing. Bukan. Apa itu, Kak? Kambing. Oh iya, kambing. Itu kambing. Nah, salah satu hewan kurban tersebut, sapi, tengah asyik menyantap rumput. Dinikmatinya rumput itu. Aku nggak suka rumput. Ya kamu kan bukan makanannya rumput. Oh iya bener, Kak. Ketika sedang asyik menyantap rumput, sapi melihat sahabatnya, kambing, yang kelihatannya saat itu sedang bersedih. Wah, kenapa itu kambing? Kulihat dia sedang bersedih. Lalu melangkahlah sapi mendekati kambing. Kenapa sedih, Kak? Ya, kita lanjutkan ceritanya. Oke, Kak. Nah, ketika sudah sampai dekat di depan kambing, sapi pun bertanya kepada kambing. Sahabat, kulihat kau dari kejauhan. Sepertinya kau sedang bersedih. Kenapa sedih, Kak? Ya, jawaban kambing begini. Aku lagi galau, sapi. Kok galau? Kenapa? Dan kulihat juga sepertinya tubuhmu makin hari makin kurus. Bagaimana aku tidak sedih? Kamu tahu kan, sebentar lagi kita akan disembelih. Aku takut. Oh, kenapa harus takut? Kamu tahu sendiri. Amal aku tidak cukup banyak. Aku takut mati. Dan ketika aku mati, nanti bisa masuk neraka. Kak, ya. Emang kambing masuk neraka? Nanti dijawabnya. Kayak lanjut ceritanya aja ya. Oke, Kak. Teman-teman, lucu ya. Ternyata kambingnya takut disembelih. Dan sapi pun hanya tertawa geli dalam hati, teman-teman, melihat temannya kambing ketakutan. Terus gimana, Kak? Iya. Sapi pun makin mendekati kambing. Bing, tahu nggak bahwa menjadi hewan kurban itu adalah sesuatu yang istimewa? Istimewa dari mana? Ya istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Kita itu matinya tidak sia-sia. Dan dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Tapi sakit kan? Kamu tahu ketika disembelih itu menyakitkan. Iya kan sakit, Kak. Iya sih. Tapi dengerin dulu penjelasan sapi. Oh, tenang, Bing. Ada penelitiannya kok.
Ada penelitiannya? Iya, jadi ketika sudah ditajamkan pisaunya, insya Allah kita tidak akan merasakan sakit. Itu yang paling penting. Ah, begitu ya. Tapi aku juga masih takut. Justru yang patut dikasihani adalah manusia, Bing. Kok manusia harus dikasihani? Iya, ada hadisnya. Barang siapa yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban, namun dia tidak melaksanakan, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Begitu, Bing. Jadi gak boleh sholat? Bukan gak boleh sholat. Ini pertanda bahwa Allah ingin memberitahu orang yang kuasa berkurban tapi tidak melaksanakan kurban, maka ya Allah menggarisbawahi ini. Jangan dekat-dekati tempat sholat. Jadi Allah gak suka aja intinya ya? Iya, kan tahu sejarahnya Nabi Ibrahim, tahu nggak? Aku gak tahu, Kak. Iya, kalian mau kasih tahu nih sama teman-teman. Oke, Kak. Nah, bahwa sejarahnya Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih anaknya. Kok disembelih, Kak? Nah ceritanya begini. Begini ceritanya, Bing. Saat itu Nabi Ibrahim termasuk orang yang taat. Dulu Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai orang yang sangat taat. Bahkan beliau banyak menyembelih hewan kurban. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pernah berkata, jangankan hewan kurban, kalau dia punya anak dan itu perintah Allah, pasti dia akan menyembelih anak tersebut. Benar saja, Allah menguji Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak, maka Allah perintahkan lewat mimpinya agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang sangat ditunggu-tunggu, karena sebelumnya Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Oh gitu, Kak. Terus gimana, Kak, Nabi Ibrahimnya? Iya, Nabi Ibrahim justru mendekati anaknya Ismail, lalu bertanya kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Terus kata Ismail gimana, Kak? Ya, kata Nabi Ismail ternyata, penuhilah wahai ayahku, sesungguhnya insya Allah kau akan menemuiku bersama orang-orang yang sabar. Terus disembelih, Kak? Iya, berangkatlah Nabi Ismail, dan tentu banyak godaan. Setan tidak tinggal diam. Oh gitu, setan tidak tinggal diam? Iya, tidak tinggal diam. Digoda Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bahkan istrinya Nabi Ibrahim juga digoda. Tidak luput dari godaannya setan. Wah, tidak luput juga, Kak. Iya. Tapi keimanan mereka kuat luar biasa. Sehingga Nabi Ibrahim pun benar saja ingin melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Terus, Kak, terus? Ternyata itu salah satu bentuk ujian. Bentuk ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Kuatkah iman Nabi Ibrahim? Dan tentu sangat kuat imannya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun berniat menyembelih Ismail. Ketika ingin disembelih Nabi Ismail, ternyata Allah menggantinya dengan apa, Kak? Dengan kambing yang sangat besar. Oh gitu, Kak. Iya. Dan itulah bukti bahwa Nabi Ibrahim benar-benar mencintai Jadi Allah. Nah, begitu, Bing. Jadi kurban itu merupakan tanda kesyukuran manusia kepada Allah, dan kita sebagai makhluk ciptaan Allah juga harus taat sama perintah Allah. Begitu, Bing. Aku jadi makin mengerti. Jadi aku nggak perlu takut lagi dong sama kurban. Iya, nggak perlu takut. Insya Allah nanti kamu berjumpa dengan aku, Bing. Iya, aku pengen ketemu kamu juga. Iya. Jadi paham kan, Bing? Iya, aku paham. Nah, Somat. Iya, Kak. Kurban ini tentu sebentar lagi akan dilaksanakan ya, karena Idul Adha pun sudah di depan mata kita. Oh iya benar, Kak. Nah, ayo. Jika teman-teman mempunyai kelebihan harta dan punya niat ingin melaksanakan kurban, jangan ragu-ragu. Bisa berkurban melalui harapanduafa.org. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi. Gimana, Kak? Ini. Gimana? Ini. Nggak ada, Kak. Nanti ditayangin. Oke. Nah,
Baik teman-teman, semoga cerita tadi bisa memberi inspirasi. Ingat bahwa pengorbanan yang kita lakukan itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban yang kita laksanakan itu merupakan tanda syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ayo berkurban. Ayo kurban. Di mana kurbannya? Di Lasarha. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.